adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di dalam ibadah online kita pada hari ini. Kakak percaya kita semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat segala kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami ada sampai pada hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami masih bisa datang beribadah kepadamu. Berkatilah kami pada hari ini, berkatilah firman Tuhan, dan berkatilah pujian yang akan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini adalah dari kitab 2 Samuel 10 ayat 1 sampai 19. 2 Samuel 10 ayat 1 sampai 19. Dan ayat kunci kita adalah di ayat 12, yaitu kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Sekali lagi, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Dan tema kita pada hari ini adalah berani melakukan yang benar. Sekali lagi, berani melakukan yang benar. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah melakukan sesuatu yang benar, tetapi malah dimarahi atau disalahpahami? Misalnya, kita mau menolong teman, tetapi teman itu malah mengira atau mencurigai kita kalau kita punya maksud yang tidak baik. Wah, pastinya sedih ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah Daud dan pasukannya tentang bagaimana kita harus berani melakukan yang benar. Pada suatu hari, Raja Bani Amon meninggal. Daud teringat kepada Hanun, anak raja itu. Daud ingin menunjukkan kebaikan kepadanya, di mana Daud mengirim beberapa orang pegawai-pegawainya untuk menyampaikan pesan turut berduka cita. Artinya, Daud sebenarnya ingin berkata,
Aku ikut sedih atas kehilangan ayahmu. Aku ingin menunjukkan bahwa aku peduli. Itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi adik-adik, para pemimpin Bani Amun salah memahami kebaikan Daud. Mereka berkata kepada Hanun bahwa orang-orang Daud datang bukan untuk menghibur, tetapi untuk memata-matai negeri mereka. Akhirnya, Hanun mempermalukan orang-orang yang dikirim Daud. Wah, masalah menjadi semakin besar. Kemudian, Bani Amun bersiap untuk berperang melawan Israel. Daud mendengar bahwa keadaan menjadi serius. Ia kemudian mengutus Yoab dan seluruh tentara Israel. Kemudian, Yoab melihat bahwa pasukannya harus menghadapi musuh dari berbagai arah. Ia tidak menjadi takut, dan Yoab membagi pasukannya dan berkata kepada saudaranya yaitu Abisai kira-kira demikian. Kalau orang Aram lebih kuat daripadaku, engkau harus menolong aku. Kalau orang Amon lebih kuat daripadamu, aku akan menolong engkau. Artinya, mereka berkata, kita saling menolong dan saling menguatkan. Kemudian, Yoab mengatakan sesuatu yang sangat penting. Kuatkanlah hatimu. Mereka harus berani melakukan tugas yang benar. Tetapi mereka juga tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka berkata, kiranya Tuhan melakukan yang baik di matanya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Dan benar, Tuhan menolong mereka. Bangsa Israel pun akhirnya mengalami kemenangan. Amin. Nah, adik-adik, pelajaran untuk kita dari kisah Daud ini adalah yang pertama, berani melakukan yang benar. Adik-adik, kadang-kadang melakukan yang benar itu tidak mudah. Contohnya, teman mengajak untuk menyontek, tetapi kita berani berkata tidak. Teman mengajak kita untuk mengajak teman yang lain, tetapi kita memilih untuk tidak ikut. Kita menemukan barang orang lain, kita berani mengembalikannya. Berani meminta maaf kalau melakukan kesalahan. Itulah keberanian. Berani bukan berarti tidak pernah takut, tetapi berani berarti tetap melakukan yang benar walaupun kita merasa takut. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud tidak mengajarkan pasukannya untuk membalas dengan kebencian. Ketika masalah datang, mereka tetap melakukan apa yang harus dilakukan dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi, kalau ada teman yang berkata kasar kepada kita, kita tidak perlu membalas dengan perkataan yang kasar. Yang ketiga, saling menguatkan. Yoab dan Abisai saling menguatkan. Ini juga sangat penting dalam kehidupan adik-adik sekalian. Kalau ada teman yang sedih, hiburkanlah. Kalau ada teman yang takut, kuatkanlah. Kalau ada teman yang kesulitan, tolonglah. Karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang saling menguatkan. Yang keempat, percaya kepada Tuhan. Bagian yang paling penting adalah kiranya Tuhan melakukan yang baik di matanya. Kita boleh berusaha sebaik mungkin, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ketika menghadapi ujian sekolah, masalah dengan teman, atau sesuatu yang membuat kita takut, kita dapat berkata, Tuhan, aku mau melakukan yang benar. Tolong aku dan sertai aku. Sekali lagi, Tuhan, aku mau melakukan yang benar. Tolong aku dan sertai aku. Nah, adik-adik, dari kisah Daud dan pasukannya ini, kita bisa mengambil kesimpulan, jangan takut melakukan yang benar. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, saling menguatkan satu sama yang lain,
dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita masih kecil, tetapi kita sudah bisa melakukan hal-hal yang benar setiap hari. Di rumah, di sekolah, bersama teman, dan juga ketika bermain di internet. Karena itu, mari kita ingat tema kita hari ini yaitu berani melakukan yang benar. Sekali lagi, berani melakukan yang benar. Dan kita percaya Tuhan menyertai anak-anak yang mau hidup benar di hadapannya. Amin. Pertanyaan bagi kita adik-adik semua adalah yang pertama, kalau temanmu mengejek teman yang lain, apa yang kamu lakukan? Yang kedua, kalau temanmu mengajak untuk menyontek, apa yang kamu lakukan? Nah, tolong dijawab ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, karena melalui kisah dari 2 Samuel 10, kami belajar untuk berani melakukan yang benar. Walaupun terkadang tidak mudah dan mungkin kami disalahpahami oleh orang lain. Tuhan Yesus, tolong kami menjadi anak-anak yang berani berkata jujur, berani melakukan kebaikan, berani menolong teman, dan berani menolak ketika diajak melakukan sesuatu yang tidak benar. Ajarlah kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ajarlah kami untuk saling menguatkan, seperti Yoab dan Abisa yang saling menguatkan. Kalau kami sedang takut, berikan kami keberanian. Kalau kami sedang sedih, hiburkanlah hati kami. Kalau kami menghadapi kesulitan, berikan kami kekuatan. Dan dalam segala keadaan, ajarlah kami untuk selalu percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk setiap anak yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Berkatilah mereka, jagalah kesehatan mereka, lindungilah mereka di rumah, di sekolah, dan dimanapun mereka berada. Berikan mereka hati yang mengasihi Tuhan dan rindu melakukan firman-Mu. Amin. Berkati juga papa, mama, kakak, adik, dan seluruh keluarga mereka. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga memenuhi setiap rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan tidak hanya kami dengar, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menjadi anak-anak yang berkata, aku mau berani melakukan yang benar karena Tuhan menyertai aku. Amin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Sampai ketemu kita minggu depan. Bye-bye.